Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jembatan Einstein-Rosen yang tidak lain berkaitan dengan lubang cacing. Jadi kita tinjau elemen garis Kruskal-Scatters gitu ya, di mana ds kuadratnya itu bisa dinyatakan dalam V besar dan U besar seperti ini. Di mana kita bisa nyatakan U besar itu sebagai fungsi U aksen dan V aksen seperti ini. Nah, di mana U aksennya dan V aksennya itu seperti ini gitu ya, dalam suku U dan V yang merupakan koordinat dari Eddington-Finkelstein. Dan juga V besar itu kita bisa nyatakan sebagai setengah U aksen plus V aksen, dan juga U aksen dan V aksennya itu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cari gitu ya, U plus V itu sama dengan E pangkat J kuadrat U per 4 GM, dan U minus V sama dengan E pangkat minus J kuadrat V per 4 GM. Nah, kita tinjau untuk lintasan cahaya, kita bisa memiliki U sama dengan 4 GM per J kuadrat ln dari U plus V, ya, dari perumusan sebelumnya. Dan ini tidak lain sama dengan JT aksen plus R gitu. Untuk lintasan cahaya, JT aksen plus R-nya itu konstan. Dan juga untuk V-nya kita memiliki bentuk seperti ini, dan juga ini juga bernilai konstan untuk cahaya yang keluar radial. Nah, untuk lintasan cahaya U dan V konstan, maka elemen garisnya itu kita memiliki ds kuadrat sama dengan minus r kuadrat d theta kuadrat plus sin kuadrat theta dv kuadrat, yang mana elemen garis ini itu adalah persamaan elemen garis pada permukaan bola. Nah, jadi di sini ini adalah diagram Kruskal yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi ini ada empat daerah gitu, dimana pada garis biru ini dia adalah asimtot, dimana di sini itu tidak lain adalah jari-jari Schwarzschild. Nah, di sini kalau garis-garis hijau ini itu adalah garis-garis dengan nilai R konstan, dan juga garis-garis kuning ini adalah garis-garis dengan T konstan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada partikel menuju ke lubang hitam, maka dia harus menuju ke jari-jari yang lebih kecil gitu ya. Jadi dia bergerak ke kiri, karena semakin menuju ke kiri itu jari-jarinya kan semakin kecil gitu. Tapi di garis-garis hijau itu jari-jarinya konstan. Dan juga harus ke atas juga, karena mengikuti waktunya itu akan bertambah. Di garis-garis kuning semakin naik semakin tambah. Ini jadi bergerak ke atas, kemudian ke kiri juga, maka dia bergerak lengkung ini menuju ke singularitas. Nah, pertanyaannya setelah ke singularitas terus ngapain gitu ya? Apakah dia bisa nembus ke daerah 3 atau daerah 4 gini? Nah, kita nggak tahu nih. Kita harus cari tahu bagaimana hubungan antara daerah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tinjau elemen garis dari Schwarzschild seperti ini. Nah, apabila ditinjau untuk ruang waktu pada waktu tertentu, jadi kita ambil T-nya itu konstan pada waktu tertentu yang kita sebut sebagai time slicing gitu ya. Kita memotong atau membekukan waktu, dimana dengan menggunakan sifat simetri pola kita bisa mengambil θ-nya itu sama dengan pi per 2. Nah, θ berapapun akan sama. Jadi kita bisa memiliki ds kuadrat itu sama dengan minus 1 minus 2 gm per j kuadrat r pangkat minus 1 dr kuadrat minus r kuadrat dv kuadrat. Nah, elemen garis ini itu menunjukkan permukaan dua dimensi. Nah, ya di sini hanya ada dua variabel. Sehingga kita bisa benamkan gitu ya pada ruang Euclid 3 dimensi. Nah, ingat bahwa geometri lengkung 2 dimensi itu dapat dibenamkan pada geometri datar 3 dimensi. Nah, sehingga kita bisa mengambil sistem koordinatnya itu berupa sistem koordinat silinder, karena ada R dan V. Kita memiliki elemen garis untuk silinder d epsilon kuadrat misalkan itu sama dengan minus dr kuadrat minus r kuadrat dv kuadrat minus dz kuadrat. Nah, kalau kita samakan, maka kita akan dapatkan seperti ini, dan kita bisa nyatakan yang suku dr di sini ya, suku yang dr di sini, dan dv-nya ini bisa dicoret, maka kita akan dapatkan 1 minus 2 gm per j kuadrat r pangkat minus 1 itu sama dengan 1 plus dz dr kuadrat. Nah, atau kalau kita nyatakan, kita inputkan di sini, berarti j kuadrat r per j kuadrat r minus 2 gm itu sama dengan 1 plus dz dr kuadrat. Tahu dz dr-nya seperti ini, dz dr kuadratnya. Nah, kemudian kalau kita akarkan dz dr-nya itu sama dengan akar dari 2 gm per j kuadrat r per minus 2 gm. Kita bisa integralkan,
maka kita akan dapatkan Z sebagai fungsi R-nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Kita integralkan dari 0 sampai R. Nah, ini kita ubah variabel bonekanya dengan X, kemudian kita hasil integralkan dan kita sederhanakan. Nah, jadi kalau kita plot itu bentuknya itu seperti paraboloid gitu ya. Nah, ini disebut sebagai paraboloid flam. Dimana di sini pada garis-garis lingkaran ini menunjukkan pada jari-jari konstan dan juga di sini itu sudut V konstan. Ya, karena itu seperti apa namanya? Silinder gitu ya. Jadi sudut yang disapu di sini itu akan sama. Nah, permukaan bersifat asimptot datar ketika R besar gitu. Ketika R besar maka di sini itu akan bersifat datar karena ini paraboloid ya. Jadi nanti akan bersifat datar ke sana. Dan juga akan semakin melengkung di sini itu ketika R kecil. Nah, untuk mengetahui bagaimana daerah 1 dan 2 itu terhubung gitu ya dari luar gitu ya, luar menuju ke singularitas gitu. Daerah kedua itu singularitas. Bagaimana kita tahu keduanya terhubung? Maka kita bisa tinjau permukaan rupa ruang yaitu ketika V sama dengan 0. Ketika V sama dengan 0, kalau kita gambarkan koordinat tadi V sama dengan 0 itu kan berada di pusat di sini, di antara diagram 1, 2, 3, dan 4. Dan kita tinjau untuk theta sama dengan pi per 2. Nah, kita memiliki perumusan seperti ini. Nah, ini kita hilangkan V-nya karena kita ambil V sama dengan 0 dan kita hilangkan juga untuk suku theta. Nah, kita sebelumnya memiliki bahwa U kuadrat minus V kuadrat itu sama dengan C kuadrat R per 2GM minus 1 E pangkat C kuadrat R per 2GM. Kalau kita ambil V sama dengan 0, maka kita bisa nyatakan U kuadrat itu seperti ini. Jadi kita memiliki U kuadrat seperti ini. Kalau kita turunkan dengan aturan perkalian gitu ya, ini diturunkan, ini konstan ditambah, ini konstan, ini diturunkan. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam satu bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan di sini, ini kita samakan penyebut, kemudian kita akarkan, kita akan rumuskan dapat seperti ini, dan kita samakan penyebut lagi, dan kita kurangkan, sehingga kita akan dapatkan DU itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, jadi kalau kita kuadratkan, DU kuadrat itu seperti ini. Ini kita juga bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa substitusikan ke elemen garis yaitu D sigma kuadrat gitu ya. Kita ambil untuk V sama dengan 0 dan theta sama dengan V per 2 itu sama dengan minus 32 per R GM per C kuadrat pangkat 3 E pangkat minus C kuadrat R per 2 GM DU kuadrat minus R kuadrat DV kuadrat. Nah, kita bisa substitusikan di sini DU kuadratnya seperti ini. Hingga kita bisa ternyata ada suku-suku yang bisa dicoret nih. Jadi kita bisa dapatkan bentuk yang lebih sederhana di sini. Dan tidak lain seperti ini. Atau tidak lain adalah 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 1 DR kuadrat minus R kuadrat DV kuadrat. Nah, dengan menyamakan dengan koordinat silinder, maka kita memiliki perumusan seperti ini, dan suku di kanan itu kita bisa nyatakan menjadi dr kuadrat gitu ya, dan kita memberikan relasi Z sebagai fungsi R itu sama dengan 4GM per C kuadrat akar dari C kuadrat R per 2GM minus 1. Lalu kalau kita nyatakan R-nya itu sebagai fungsi X dan Y gitu ya, R-nya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, apabila persamaan ini diplot, maka akan didapatkan permukaan lengkung dengan lubang di tengah di sini. Nah, di mana di sini itu tadi ketika kita tinjau V sama dengan 0 gitu ya. Ketika V sama dengan 0 ternyata ada lubang di tengah di sini. Dan di sini sama seperti sebelumnya, ini adalah jari-jari konstan gitu ya. R konstan, U yang sama, dan juga di sini V yang sama. Ya, pokoknya yang terhubung ini memiliki sudut yang sama dan juga yang melingkar ini U yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa jari-jari dari lubangnya itu adalah jari-jari Schwarzschild R 2GM per C kuadrat. Nah,
dua daerah datar yang terhubung pada R sama dengan 2GM per J kuadrat disebut sebagai penghubungnya itu disebut sebagai jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing. Nah, ukuran dari lubang cacing itu berubah tergantung nilai V-nya. Jadi ini apa yang dihubungkan gitu ya? Yang dihubungkan itu adalah daerah lubang hitam nanti yang di atas di daerah 2 ke lubang putih gitu ya di daerah keempat. Jadi di sini ketika benda itu masuk ke singularitas itu masuk keluar di sini, keluar dari lubang putih. Dimana jari-jarinya itu jari-jari lubangnya itu adalah 2GM per J kuadrat. Nah, pada daerah di dalam jari-jari solid, ruang dan waktu itu bertukar tempat. Nah, jadi kita koordinatnya itu menjadi rupa waktu dan koordinat waktu menjadi rupa ruang. Jadi kita memiliki V kuadrat minus U kuadrat seperti ini, kita bisa tuliskan V-nya itu seperti ini. Dan kita plot di sini dari V-nya itu minus 1 sampai 0, ternyata ketika di 0 itu adalah nilai maksimum yang bernilai J kuadrat R per 2GM. Ini adalah jari-jari dari lubangnya tadi. Dan juga di V sama dengan minus 1 dan 1 itu ternyata jari-jari lubangnya itu 0, artinya nggak berlubang gitu ya, atau nggak terhubung antara kedua daerah itu. Jadi kalau kita plot di sini, ketika V sama dengan 0, ini jelas lubangnya itu memiliki jari-jari 2GM per J kuadrat. Dan juga ketika V sama dengan plus minus 1, ini nggak terhubung, karena nggak ada lubang. Apalagi kalau udah lebih gitu ya, lebih besar daripada 1 atau kurang dari 1, nah ini jelas nggak terhubung lagi. Tapi kan kita tahu bahwa nilai V itu kan nggak mungkin konstan gitu ya, V-nya itu kan bergantung terhadap waktu, jadi nggak mungkin konstan. Jadi hanya sementara saja gitu, ada lubang cacing, kemudian akhirnya menutup gitu ya, akhirnya terpisah di sini. Nah, masalahnya lubang hitam itu kan berevolusi dari awalnya itu menjembati dua daerah dengan jari-jari solid sehingga akhirnya itu akan terpisah sama sekali di sini. Nah, tapi kita nggak tahu nih dua daerah yang terhubung itu bermakna apa, karena emang nggak pernah ada eksperimen mengenai itu. Dan juga apakah kedua daerah yang dihubungkan itu adalah multiverse gitu ya, dua semesta yang berbeda, atau dua tempat yang berbeda namun di semesta yang sama, yaitu di semesta kita nggak pernah tahu gitu ya. Emang kita nggak pernah eksperimen dan nggak mungkin bisa menembus atau memasuki lubang itu. Kenapa? Karena untuk memasuki lubang itu kita harus memiliki sifat-sifat yang sebenarnya harus melanggar hukum-hukum fisika di sini, seperti energi negatif gitu ya dan sebagainya gitu.